Menjadi atlet terlihat glamor dari luar. Medali, sorotan kamera, dan sorak penonton di stadion. Semuanya seolah menjadi bukti bahwa mereka hidup dalam kejayaan. Tapi di balik itu semua, kenyataannya jauh dari kata mudah. Di banyak negara, termasuk Indonesia, nasib atlet bisa sangat bergantung pada sistem yang tak selalu berpihak. Gaji telat, bonus tak cair, bahkan didepak dari tim tanpa penjelasan. Dan lebih parahnya lagi, karier sebagai atlet punya batas usia yang sangat sempit. Saat tubuh mulai melemah, pendapatan pun menghilang. Bayangkan, bertahun-tahun latihan keras sejak kecil, melewatkan masa muda untuk mengejar satu medali. Dan saat karier meredup, tidak ada jaring pengaman. Lalu muncullah satu fenomena baru yang mencengangkan. Atlet, bahkan yang pernah dikenal dunia, mulai membuka akun di OnlyFans. Mengapa? Jawabannya sederhana, karena mereka butuh hidup. Platform ini bukan cuma soal konten sensual. Bagi banyak atlet, ini adalah peluang kedua. Sebuah cara bertahan. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai penyelamat hidup. Contohnya Paige VanZant, atlet UFC yang mengaku bahwa 6 tahun penghasilan dari pertarungan di ring bisa dikalahkan oleh 24 jam penghasilan dari kontennya di OnlyFans. Ada juga Rene Gracie, pembalap yang dilarang ikut kompetisi karena foto-fotonya. Tapi dalam 2 tahun, ia menghasilkan 6 juta dolar. Bahkan sponsor balapnya kini adalah OnlyFans sendiri. Cerita serupa datang dari Kurt Adams Rosenthal, atlet kayak slalom dari Inggris. Ia bukan ingin hidup mewah. Justru ia masuk OnlyFans demi membiayai biaya latihan, karena dana dari pemerintah tidak mencukupi untuk makan, tempat tinggal, dan kompetisi. Tapi ketika publik tahu, dia justru dikeluarkan dari tim nasionalnya. Disuruh memilih, atlet atau kreator. Dan ini bukan 1-2 kasus. Ada atlet tinju seperti Aboni Bridges, pemain sepak bola Madeline Wright, hingga pemain WNBA Liz Cambage yang mengaku penghasilannya di off bisa 4 kali lebih besar dari gaji resmi pemain basket profesional wanita. Lalu kenapa mereka tak pindah ke YouTube atau TikTok? Jawabannya, pendapatan di platform itu terlalu kecil. Di YouTube, kreator hanya dapat sekitar 45% dari pendapatan, belum potongan pajak dan biaya iklan. Sementara di OF, kreator dapat 80% dari seluruh uang yang dibayarkan fans. OF juga tidak mengambil potongan dari Apple atau Google karena tidak tersedia di App Store. Dan promosi, mereka cukup taruh link di bio Instagram. Di balik stigma dewasa yang melekat pada platform ini, ada satu fakta tak terbantahkan. Ini adalah platform yang paling adil untuk creator. Dan di tengah kerasnya dunia olahraga yang menuntut segalanya tapi sering tidak memberi imbalan setimpal, banyak atlet akhirnya memilih jadi kreator. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Mereka yang dulu bertarung demi nama bangsa, kini bertarung demi hidup mereka sendiri. Mungkin bagi sebagian orang ini kontroversial. Tapi bagi para atlet yang tidak lahir dengan privilege, ini adalah jalan terakhir agar tetap bisa makan, bertahan, atau bahkan sekadar terus bermimpi.